Mengapa perilaku penganiayaan ini tega dilakukan seorang anak pada ibunya sendiri yang notabene merupakan sosok yang justru harus dihormati, disayangi. Benar sekali. Kita coba akan diskusi ya, kita tanyakan langsung. Kita sudah terhubung secara virtual dengan kriminolog Adrianus Meliala. Selamat pagi, Pak Adrianus. Selamat pagi Mbak dan Mas. Terima kasih Pak Adri sudah mau berkenan ngobrol bareng kita di obrolan pagi. Pak Adri, perilaku anak yang tega menganiaya orang tua ini terutama ibu gitu ya, padahal ini adalah sosok yang paling dihormati gitu, kita sayangi gitu. Tentu menjadi suatu hal yang kemudian di luar nalar. Kenapa bisa gitu ya? Dari kacamata kriminolog, kira-kira apa nih yang melatar belakangi sampai sosok yang terpenting itu pun kemudian jadi sasaran? Ya pertama-tama saya harapkan ini cuma kasus ya, dengan kata lain ini bukan gambaran umum anak-anak atau orang muda terhadap orang tuanya. Gitu. Jadi sebagian besar dari kita tentu masih menghargai, mencintai ibu kita masing-masing dan tidak mungkin berbuat seperti itu. Nah kalau Bali ini sebagai satu kasus, pertanyaannya mengapa ada kasus seperti ini? Apakah memang ada kemarahan yang luar biasa, ada kebencian pada ibu yang luar biasa, ada tekanan ekonomi yang juga luar biasa, sehingga kemudian lalu berakhir dengan suatu tindakan yang juga luar biasa, gitu ya. Nah, kalau kita menyelami cara berpikir seseorang yang sibuk dengan kehidupan anak mudanya, maka tentu kebutuhan akan motor itu menjadi luar biasa ya. Motor menjadi semacam jati diri. Dengan begitu dia bisa tampil di antara teman-temannya, menjadi somebody ya, untuk kemudian dilihat sebagai jagoan, juga bisa memikat wanita dan seterusnya gitu. Nah, ketika kemudian lalu tidak bisa dipenuhi oleh ibunya, maka bisa marah luar biasa. Apalagi ketika dia kelihatannya mendapatkan satu pola asuh yang salah dari sang ibu, ya terlalu dimanjakan, terlalu selalu diproteksi dalam rangka menghadapi semua permasalahan kehidupan. Nah, termasuk diantaranya adalah ketika ada satu permintaan yang kelihatannya tidak bisa dipenuhi oleh sang ibu pun juga tidak mau berkata tidak, malah berusaha untuk memenuhinya, dan ini yang kemudian menambah kekecewaan sang anak. Jadi ini kombinasi antara kepribadian sang anak sendiri dengan pola asuh yang salah yang telah diperagakan oleh sang ibu kepada sang anak. Itu mungkin menurut saya yang ini terjadi. Pak Adri, juga di warga kan banyak yang ngomong ini udah 25 tahun gitu. Benar. Harusnya tuh udah bisa kerja sendiri, katanya udah bisa dapat uang sendiri gitu. Kenapa masih pada minta? Apakah ini benar? Betul-betul kalau tadi kata Pak Adri kan ini pola asuh gitu kan, sehingga anak belum bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau memenuhi kebutuhan yang dia miliki sendiri gitu ya. Di Indonesia ini jeleknya adalah usia tidak menjadi satu cut off ya dalam rangka perbedaan perlakuan. Kalau kita lihat di barat, maka anak seseorang yang masuk dalam usia 21 tahun itu selalu sudah dianggap sebagai totally adult ya, dan kemudian lalu orang tua memberikan satu perlakuan yang berbeda ya, sama sekali berbeda. Singkatnya adalah dikeluarkan dari rumah gitu ya, dan orang tua tidak lagi wajib untuk bahasa sehari-hari mengempani sang anak. Di Indonesia gak usah sampai usia 25, sampai 30 pun ya, seorang anak masih dengan santai dan tidak merasa ada salah ya saat tinggal bersama orang tua karena belum bekerja ataupun bekerja misalnya namun penghasilannya belum cukup gitu. Jadi ini yang saya kira membedakan antara situasi di Indonesia dengan budayanya gitu ya, dan kalau di luar tuh udah 21 tahun udah harus minggat di rumah, keluar dari rumah gitu ya, harus bertanggung jawab sendiri dia sendiri. Di sini justru masih banyak yang masih minta sama orang tua. Nah, tapi ini uniknya Pak Adrianus, kalau kita lihat kan kalau misalnya memang ini gara-gara salah didik atau salah asuh begitu ya. Kalau kita lihat flashback dulu banget, kita dulu tidak dibelikan apa yang kita mau begitu oleh orang tua, paling tantrum, marah-marah dan lain sebagainya. Tapi ini sampai bisa kepikiran untuk melukai manusia gitu, apalagi ini ibunya sendiri. Ini bangkitnya tuh dari mana sih tindakan kekerasan ini begitu, Pak Adrianus? Ya mungkin juga ada konteks kepribadian sang anak itu sendiri yang tidak pernah dilatih untuk menjaga anger situationnya. Jadi kita bicara mengenai manajemen rasa marah kan, di mana ada orang yang melarikannya ke dinding lalu dia pukuli dinding gitu ya, atau dia lari ke agenda lalu dia menulis diary di agendanya gitu, atau cara-cara lain. Nah, sang anak ini tidak pernah dilatih untuk itu, maka lalu kemudian, dan sekali lagi ya, menjadikan ibu sebagai dalam konteks hubungan cinta dan benci gitu. Dia sayang sama ibunya tapi dia juga benci karena ibunya tidak bisa memberikan apa yang dia mau.
Maka kemudian dia juga pada satu sisi dia benci dan dia suka dengan ibunya, sayang sama ibunya, tapi lalu dia juga melihat ibunya sebagai musuhnya, maka kemudian dia tidak segan-segan untuk melakukan agresi fisik ya kepada sang ibu. Mungkin itu penjelasannya mengapa kemudian dia bisa tampil dalam situasi yang atau perilaku yang ekstrem seperti ini. Oke. Apa kemudian yang bisa diantisipasi oleh orang tua begitu Pak Adrianus kalau misalkan supaya ini keinginannya tidak terpenuhi, betul, kemudian tidak jadi melukai orang lain gitu. Atau jangan-jangan ada hukuman yang boleh dibilang pantas diberikan agar ini kemudian memberikan efek jerah. efek jerah begitu ya? Saya kira sebagai fenomena, maka kalau sekarang kita bicara mengenai kecenderungan anak-anak sekarang ya, dengan kecenderungan menjadi generasi strawberry ya, generasi yang selalu dimudahkan oleh orang tua, semuanya mendapatkan fasilitas papi gitu ya. Nah, ini juga berpotensi nih menjadikan anak-anak atau orang-orang muda yang ketika tidak mendapatkan sesuatu yang dia mau, maka kemudian dia bisa melakukan sesuatu yang tidak terduga. Antara lain adalah mengkerasi orang tua sendiri. Mungkin yang ini memang hanya kasus ya, tapi pada saat yang lebih umum adalah dia lalu menjadi orang yang ngambekkan, berkinerja rendah, tidak mau berproduktif. Ketika dia sudah punya tanggung jawab sosial sebagai kepala keluarga, dia lalu tinggalkan keluarganya. Berbagai hal-hal yang kita sebut sebagai irresponsible behavior. Nah, ini menurut saya akan menjadi masalah nih ketika kita bertemu dengan komunitas yang begitu banyak, ya puluhan juta anak muda yang menampilkan perilaku seperti itu, dan bisa kita bayangkan juga kalau kemudian dia sudah punya tanggung jawab sosial, dia sudah punya status, dan ada orang yang melihat memudahkan dia, misalnya anaknya ya, oh kok papa begitu gitu ya. Nah itu lalu menurut saya akan juga menurun pada anaknya saat anaknya kemudian meniru pada apa yang dilakukan oleh bapaknya begitu. Oke, Pak Adri, makasih banyak kalau gitu ya sudah berikan insight pagi hari ini. Mudah-mudahan tadi betul apa yang disampaikan Pak Adri ini hanya satu kasus aja gitu ya, bukan menjadi budaya atau culture kita gitu. Apalagi anak muda kita ini tadi katanya masuk ke generasi strawberry yang segala macam dimudahkan oleh orang tuanya gitu ya, cenderung jadi lembek. Jadi lembek gitu. Tapi terima kasih banyak atas insight-nya Pak Adrianus Merialam, kriminolog. Selamat beraktivitas kembali Pak Adri.